Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Baiklah, sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Urip dan Ibu Andi. Kemudian kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Leoni Putri Metriani dengan NIM A1D1200016, kemudian ada Saudari Diah Febianti dengan NIM A1D11214, kemudian ada Nabila dengan NIM A1D11218, kemudian ada Hana Yuli Sartika dengan NIM A1D11226, ada Silvi Auralita dengan NIM A1D11235, dan ada Sela Salsabila dengan NIM A1D1 200-133. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang penelitian etnografi kepada teman-teman yang akan menjelaskan slide pertama. Saya persilahkan. Baiklah, yang pertama membahas mengenai pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari dan memahami budaya dan kehidupan sosial suatu kelompok atau masyarakat. Penelitian etnografi melibatkan pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari dan interaksi antar anggota masyarakat yang diteliti. Selanjutnya, ada tujuan penelitian etnografi. Tujuan dari penelitian etnografi adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, dan praktik yang membentuk budaya suatu kelompok atau masyarakat. Slide selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang tahapan utama proses penelitian etnografi. Yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada pengumpulan data, dan yang keempat ada analisis data. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. Yang pertama yaitu naturalisme. Nah, ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen. Yang kedua yaitu pemahaman. Yang menjadi landasan utama di sini adalah bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus, namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus. Untuk itu, peneliti latar budaya yang lebih dikenal lebih baik daripada meneliti yang masih asing, agar terhindar dari risiko kesalahpahaman budaya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai penemuan. Nah, dari penemuan ini, penelitian etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasarkan pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan, namun menjadi nyata setelah dibutakan oleh asumsi dan yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Silvi. Kemudian untuk karakteristik penelitian etnografi kepada teman saya persilahkan. Baik, moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian etnografi. Yang pertama yaitu ada call to learn them, yang kedua yaitu a cultural sharing group, dan yang ketiga yaitu fieldwork, yang keempat description
in ethnography, dan yang kelima yaitu A context, yang keenam yaitu research reflexivity. Untuk yang bagian A yaitu ataupun 1 merupakan suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunikasi tertentu. Dan yang kedua yaitu A culture sharing group, merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan pada 2 orang ataupun lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan juga bahasa. Dan yang ketiga yaitu ada fieldwork. Dalam penelitian etnografi, fieldwork bermakna tempat di mana penelitian dapat menggabungkan ada setting, tempat, dan lokasi yang dapat dipelajarinya. Dan yang keempat yaitu ada description ethnography, yang merupakan gambaran terperinci dari objek yang dilakukan oleh penelitian tersebut. Selanjutnya ada A konteks, merupakan setting tempat, situasi, ataupun lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu yang keenam ada research reflexivity, yaitu mengacu pada sebuah kondisi di mana seseorang penelitian dalam kondisi yang sadar dan juga terbuka atas perannya sebagai peneliti, yang dengan dapat timbul rasa saling mempercayai antara penelitian dan juga objek yang telah ditelitinya. Sekian moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia. Kemudian untuk jenis-jenis penelitian etnografi ada 2, yaitu akan saya serahkan penjelasannya kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian etnografi. Yaitu yang pertama ada etnografi realis dan yang kedua ada etnografi kritis. Jenis-jenis etnografi lainnya diungkapkan Gay, Mills, dan Aurasian, yaitu yang pertama ada etnografi konvensional, yang kedua autoetnografi, yang ketiga mikroetnografi, yang keempat feminis, yang kelima postmodern, dan yang keenam studi kasus etnografi. Oke, selanjutnya untuk prosedur penelitian etnografi akan saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian etnografi. Menurut Creswell, walau tidak ada satu cara saja dalam meneliti etnografi, namun secara umum prosedur penelitian etnografi ada 6. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Yang ketiga, pilihlah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hasil ini melibatkan analisis dari kelompok budaya. Yang keempat, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Apakah etnografi realis ataukah etnografi kritis? Yang kelima, kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Yang keenam, yang terakhir tentunya tulisan tentang gambaran atau potret yang menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Saudari Sela sudah menjelaskan materi pada slide terakhir. Untuk selanjutnya, yaitu akan saya simpulkan dari apa-apa saja penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Penelitian etnografi di sini yaitu berasal dari kata etno, yaitu berarti etnis atau suku atau budaya. Nah, jadi di sini peneliti itu akan melihat atau mencari jawaban dari karakteristik kultur atau budaya yang berhubungan dengan kebiasaan dari suatu grup, suatu kelompok manusia. Nah, jadi sekelompok masyarakat atau kelompok suku tertentu itu yang memiliki ciri khasnya sendiri, yang menjelaskan tentang budaya mereka masing-masing. Jadi ini bukan budaya dalam arti sempit ya, atau budaya-budaya tradisional, tetapi ini juga bisa mengandung makna pengertian yang lebih luas, yaitu budaya yang lebih general. Artinya itu tingkah laku, sikap, respon terhadap sesuatu, gaya hidup, itu bisa masuk ke dalam kajian penelitian etnografi.
Jadi, selain misalnya kebiasaan suku tertentu atau budaya tertentu, juga bisa misalkan kelompok-kelompok tertentu. Makanya biasanya penelitian etnografi ini mengambil topik tentang misalnya isu gender, kemudian misalnya setting di kelompok masyarakat termarginalkan, misalkan di komunitas pengamen, kemudian di anak-anak jalanan, dan sebagainya. Kita bisa melakukan penelitian etnografi ini. Jadi kita akan melihat bagaimana sih tingkah laku mereka, gaya hidup mereka, atau cara respon suatu kelompok tertentu terhadap isu-isu tertentu yang dibalut dalam suatu penelitian etnografi yang menekankan kepada budaya. Jadi di situ ada bagian budaya ataupun etnik mereka yang akan kita angkat di dalam penelitian etnografi ini. Sekian kesimpulan dari kelompok 3 tentang penelitian etnografi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That nigga cry, I got 3 old thoughts, new guap, word that thing, bitches on my line, and you know